warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayana dari kelas Mazawa 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar dari akuntansi. Nah, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum nanti kita belajar membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kita harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih dan apa yang dimiliki perusahaan ini? Dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Yang pertama, misal perusahaan ini memiliki uang sebesar 200 juta rupiah. Nah, uang kas ini pasti ada sumbernya. Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan langsung uang 200 juta rupiah. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadinya atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya sehingga bisa membeli kendaraan ini? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan berutang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi pemilik perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk bisnis dengan membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya utang ke dealer. Kemudian selain memiliki kendaraan, perusahaan ini juga mempunyai komputer senilai 20 juta. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini juga berhutang dulu ke toko Galaxy sebesar 20 juta. Nah, jadi di persamaan akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Sekarang kita jumlahkan 200 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta, hasilnya 370 juta. Kemudian dari sumber dananya, dari pemilik perusahaan 200 juta ditambah 50 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta. Hasilnya sama, yaitu 370 juta. Jadi di persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan harta atau aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya sama dengan sumber dananya. Seperti uang, kendaraan, dan komputer ini disebut harta atau aset. Apa yang dimiliki perusahaan disebut harta atau aset. Kemudian dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berasal dari pemilik untuk perusahaan disebut dengan modal. Kemudian utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi perusahaan berkewajiban untuk membayar utang-utangnya. Sehingga di persamaan dasar akuntansi ini, harta atau aset ini sama dengan modal ditambah utang atau kewajiban. Jadi, rumus persamaan dasar akuntansi ini, harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, harta disebut aset, utang disebut dengan kewajiban, modal disebut dengan ekuitas. Sehingga nilai harta atau aset ini nilainya akan sama dengan utang ditambah modal. Nah, aset ini disebut dengan aktiva, kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva.
Demikian penyampaian materi dari saya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.